kita bertemu lagi ya di kelas ini dalam keadaan sehat wal. Pertama, kita mengucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini dan kita doakan ya. Ini ada beberapa siswa yang tidak hadir ya. Aulia belum hadir ya. Terus Andira ada Bapak izin lagi Bapak karena tadi malam ke rumah sakit lagi ke Bumi saudaranya dalam keadaan kritis ya. Mudah-mudahan saudara kita semuanya ataupun siapapun dari keluarga kita yang dalam keadaan sakit nanti bisa diangkat ya dan juga kesehatan ya. Karena sehat itu merupakan nikmat yang besar kan ya. Kalau kita sakit apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa main, apalagi diam di rumah, tidak bisa sekolah, tidak bisa mengaji ataupun aktivitasnya masih terbatas kan ya. Makanan pun kalau kita sakit apakah bisa makan sepuasnya? Tidak, harus dibatasi. Kalau kita sehat apapun bisa kita makan. Makanya sehat itu merupakan nikmat yang besar. Nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Di rumah sakit saat ini banyak sekali orang yang sedang sakit. Makanya ketika kita sehat harus menjaga kesehatan kita. Jangan mengundang penyakit untuk datang ke dalam diri kita ya. Ada sebuah cerita misalkan kita merupakan harus menjadi manusia yang bersyukur. Begini, pernah mendengar cerita dari Cina tidak? Pernah mendengar Cina tentang cincin apa ya? Cincin keramat. Cincin keramat. Cerita sedikit. Seorang pengusaha, orang itu pedagang ya. Seorang yang sukses, dia memiliki cincin keramat. Cincin keramat itu merupakan cincin yang dia anggap membawa keberuntungan. Yang setiap usahanya itu sukses, berhasil, orang menganggapnya karena dia memiliki cincin itu, cincin keramat. Nah suatu saat ini berarti bapak-bapak ya, yang menggunakan cincin itu bukan perempuan tapi bapak-bapak yang memang memiliki cincin keramat. Orang menganggap bahwa bapak itu usahanya sukses itu karena dia memiliki cincin dan dia memiliki 3 orang putra. Suatu saat karena usianya sudah beranjak tua, dia bingung harus kepada siapa cincin itu diwariskan, diberikan. Kenapa? Karena kalau diberikan kepada salah satu, pasti yang lain akan marahkan, akan iri kan ya, ingin juga kan. Sehingga bapak-bapak pengusaha ini pergi ke tempat pandai besi. Pandai besi itu tukang membuat sesuatu dari besi. Untuk apa? Untuk menggandakan cincin itu. Asalnya cincin itu 1, berarti harus menjadi 3 ya kan, agar semua anaknya itu kebagian. Nah, berarti kan ada 2 cincin ya yang berbeda dengan yang aslinya. Cincin itu dibuat seperti aslinya. Akhirnya cincin itu setelah dibuat, tidak lama kemudian ketiga anaknya dikumpulkan bahwa dia berwasiat akan memberikan cincin kepada ketiga anaknya. Satu orang mendapatkan 1 dan anaknya itu tahu bahwa bapaknya itu memiliki cincin keramat 1 kan. Berarti kalau misalkan ada 3 cincin yang diberikan, berarti ada salah satu cincin yang asli ya kan, seperti itu. Tidak lama kemudian setelah semuanya diberikan, usahanya itu sukses, akhirnya bapaknya ini, pedagang pengusaha sukses ini meninggal. Tinggal anaknya nih yang meneruskan usahanya. Anaknya itu berusaha, dia ingin membuktikan cincin mana yang asli. Dan pasti dari ketiga cincin itu ada 1 yang asli,
dua yang tidak asli kan tidak yang palu. Akhirnya usahanya itu diberikan kepada ketiga anaknya. Usahanya dikelola oleh tiga anaknya. Lama kelamaan karena usahanya itu dikelola oleh tiga anaknya, semuanya berpisah, mengambil masing-masing usaha. Yang ini mengembangkan di sini, membuka cabang istilahnya kan ya. Yang kakaknya bisa membawa cabang di tempat yang lain. Ingin membuktikan cincin mana yang asli, akhirnya semuanya berusaha untuk membuktikan. Kenapa? Karena cincin yang asli ini pasti memberikan suatu keramat keberuntungan dalam usaha. Terus usaha terus ketika anak itu tahun terus. Ternyata semuanya sukses. Ketika usahanya itu, ketika anaknya itu berusaha sekuat tenaga sehingga menghasilkan usaha yang sukses. Yang di sini cabangnya sukses maju, yang dikelola sama anaknya yang asli diwariskan tempatnya sama ayahnya juga sama sukses. Jadi ketiga-tiganya sukses. Jadi orang yang memegang cincin yang dianggap cincin keramat itu sukses. Orang yang dua saudaranya itu yang apa ya, memakai cincin buatan kan ya, cincin yang palsu juga ternyata sukses. Berarti mereka akhirnya berkumpul lagi bertiga itu. Mana kira-kira cincin yang asli ini yang membuat usaha kita sukses? Akhirnya dia mendatangi orang yang apa namanya, yang tahu lah tentang ilmu ya, orang yang berilmu lah. Dia menanyakan, ayah kami memberikan 3 cincin ini, tapi salah satu dari cincin kami ini asli, kata ayah saja, kata orang-orang merupakan cincin keramat. Terus orang yang berilmu itu bertanya kepada 3 bersaudara itu, apa yang sudah kalian lakukan terhadap cincin ini beserta usaha kalian? Mereka menjawab, kami berusaha sekuat tenaga. Kami berusaha ingin membuktikan cincin mana yang asli. Tetapi kami tidak diam diri saja. Kami tetap berusaha, kami tetap berdagang, kami tetap kerja keras. Kata orang berilmu itu, berarti kesuksesan ayah kalian, kesuksesan kalian saat ini itu bukan karena cincin keramat yang kalian pakai, tetapi karena apa? Tetapi karena berusaha, kerja keras. Akhirnya mereka sepakat, berarti bukan karena cincin ini, tetapi karena kerja keras dan semangat dalam berusaha. Akhirnya ketika cincin itu disimpan, tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena mereka yakin sekarang. Apa yang mereka yakini? Kesuksesan itu bukan karena cincin, tetapi kesuksesan itu karena apa? Karena usaha dan kerja keras. Jadi apa yang harus kita yakini ketika kita ingin sukses? Harus bekerja keras. Boleh tidak kita percaya kepada benda? Boleh tidak? Kalau kita harus membawa benda itu benda keuntungan, boleh tidak kita percaya? Tidak ya. Kita harus percaya pada diri kita sendiri bahwa Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita, kesuksesan kepada kita selama kita mau berusaha. Selama kita mau berusaha. Makanya jangan pernah berkecil hati. Misalkan orang tua kalian memberikan suatu benda, ini nak bawa benda ini untuk menjaga keselamatan jalan, agar kamu menjadi insan, agar kamu menjadi sukses. Boleh tidak kita percaya pada itu? Tidak boleh. Kita harus berusaha sendiri agar usia mereka boleh jadi tidak lebih dari 10 tahun. Namun kulit mereka telah melegang terpanggang telapak kaki mereka melompat dari satu bus ke bus. Mereka inilah yang sejak kecil telah mempredikat perihal pakaian sekolah di usia dini. Mereka telah melakoni profesinya masing-masing. Ada yang mengamen, memulung, hingga menyemir sepatu. Tidak inginkah mereka menikmati
mengikuti masa kecil dan belajar seperti anak-anak yang lain. Akan sedang berkelompok, nanti kalian menuliskan di lembar kerja ini kewajiban yang merupakan kewajiban sebagai seorang pelajar. Cara menuliskannya boleh menggunakan bagan seperti ini. Jadi buat kotak di tengah-tengahnya kewajiban sebagai seorang pelajar, nanti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di pinggir-pinggirnya buat bagan. Boleh juga kalian mengerjakannya secara berurutan. Kewajibannya di atas, ke bawah ditulis 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang ditulis hanya 5 karena banyak sekali kewajiban sebagai seorang pelajar. Jadi Bapak minta yang dikerjakan hanya 5 saja. Kalau misalkan 5 Pak, saya masih ada lebih daripada 5, bolehin tuliskan ya. Semampu kalian, nanti kerjanya berkelompok. Setiap anggota kelompok memberikan idenya masing-masing. Ya, silakan. Kewajiban sebagai seorang pelajar: menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, menghormati guru, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, piket kelas dengan bersih dan nyaman, mendengarkan perintah guru. Menghormati pada guru yang ada di sekolah, mengambil peraturan sekolah, mendengarkan guru di depan dengan baik, melakukan piket seperti menyapu, membersihkan, tidak boleh membuat tugas lain di sekolah maupun di rumah. Untuk menghormati guru, mengerjakan tugas kelas, 3 menjaga kebersihan lingkungan sekolah, 4 mengerjakan tugas, 5 bagi kebersihan di sekolah dan mematuhi dan menjalankan jadwal piket sama. Untuk tadi kita sudah membaca yang melihat bahwa ada 2 negara yang akan kita bandingkan. Yang pertama negara Thailand, yang kedua Vietnam. Kalian nanti tinggal mencari persamaan dan perbedaan geografis dari negara Thailand dan Vietnam ya. Boleh menggunakan diagram seperti ini. Di sebelah kiri Thailand, sebelah kanan Vietnam, dan yang di tengah-tengah ini merupakan persamaan ya. Yang sebelah kiri dan kanan itu adalah perbedaan antara Thailand dan Vietnam. Atau bisa juga menggunakan paragraf ya. Yang satu merupakan paragraf persamaannya, yang paragraf kedua berisi tentang perbedaan ya. Tinggal dipilih mana yang kalian minati, yang kalian bisa untuk mengerjakannya. Ya, bawahnya. Sudah selesai ya dari pagi sampai saat ini. Masih ingat tidak kita harus belajar apa saja? Tematik tadi tema tentang apa? Persamaan dan kewajiban. Apalagi persamaan dan perbedaan tentang kewajibannya antara Vietnam dan tentang pendidikan anak jalanan. Ada tidak yang menarik yang kita pelajari hari ini? Apa yang menariknya? Menarik seperti kerja kelompok. Enak tidak kalau kerja kelompok? Lebih semangat mana, kerja sendiri atau kerja berkelompok? Kelompok. Baik, kerja berkelompok ya. Kadang-kadang kerja kelompok itu kita harus sambil membantu saling bekerja sama. Kita tidak tahu dapat dibantu oleh teman kita yang lainnya ya. Terus yang tadi, apa hal yang menjadi kewajiban kita sebagai pelajar? Yang pertama apa? Menghormati guru, menaati peraturan di sekolah, tidak melawan kepada guru, membantu pekerjaan guru, saling menghargai bersama yang ada di sekolah. Itu merupakan kewajiban kita di sekolah. Semua itu bisa terjadi kalau kita saling bekerja sama. Menurut kalian, apa ada tidak yang harus kita perbaiki dari kegiatan belajar kita ini? Untuk nanti ke depannya nih, kira-kira apa yang harus kita perbaiki? Tidak bercanda. Tidak bercanda ketika belajar, apalagi Tidak boleh jalan-jalan. tidak jalan-jalan ketika belajar. Jadi tidak bercanda, tidak jalan-jalan kalau memang tidak ada kepentingan. Apalagi yang harus kita perbaiki lagi? Dan ya,
tidak diperlukan. Kalau kerja kelompok perlu mengobrol tidak? Perlu. Kalau misalkan guru sudah menerangkan perlu mengobrol? Tidak ya, kecuali kita melakukan saja. Ya mudah nanti kedepannya kita memperbaiki pembelajaran, kalian pun harus memperbaiki